halo semuanya, jadi balik lagi di channel ini sama aku ya, Adrian. Ya, jadi di video kali ini ya cuy, kita bakal iseng-iseng aja, konten random lagi nih ya. Karena kita bakal review motor nih. Tapi ini motornya bukan punya aku ya. Anggapan ini motornya punya sepupuku, yang dimana kita tuh bisa dibilang sudah sering kali lihat ya di video sebelumnya. Dan sekarang nih sebenarnya aku mau iseng-iseng aja nanyain beberapa hal, karena dia juga open ya orangnya ya, tentang motornya. Jadi kita langsung gaskan aja ya. Nah, jadi ini guys, ini kan ya, udah punya motornya nih, ada di sini. Udah siap dulu kok buat mau review sekarang atau gimana nih? Ayo. Spontan aja dah. Review. Boleh perkenalan dulu dah. Ini motornya motor apa ini kalau ini kok? Ini motornya basicnya Triumph. Motor Inggris. Oke. Pabriknya di Coventry ya, England. Ini motor Triumph tahun 65. Tahun 65 ya? Ini mesinnya tahun 65, frame-nya original. Ini original, genuine Triumph, tapi saya chop karena temanya chopper. Oke. Nah, buat kebanyakan orang, mungkin kalau lihat chopper tuh pasti rigid. Rigid tuh nggak pakai suspensi belakang. Misalnya yang sepeda ini tuh, ini rigid nih. Banyak kan frame-nya kayak gini, menggunakan chopper. Nah, tapi kenapa aku masih pakai suspension? Jadi chopper tuh chop ya. Namanya motor chopper tuh nggak harus rigid. Oke. Yang penting di chop, intinya chopper. Nah, ini frame ori, kita chop, tetap pakai suspensi biar nyaman. Depannya juga pakai suspensi, yang panjangin biar looknya lebih nakal aja. Aku punya motor ini udah 4 tahun. 4 tahun deh? 4 tahun. Mungkin kemarin udah aku kasih lihat ya bentuk orinya. Iya, bentuk orinya udah ada ya. Orinya, iya. Iya. Jadi memang kenapa Triumph? Aku emang suka Triumph. Enggak sih, sebenarnya aku lebih suka motor Inggris. Tepatnya motor Inggris ya. Karena motor Eropa kan banyak tuh. Dulu motor pertama aku tuh yang Eropa itu Jawa, buatan Ceko. Terus punya beberapa motor lagi, termasuk Harley. Tapi kenapa akhirnya stuck di Triumph dan kenapa di chop? Aku suka chopper, terus aku suka Triumph. Motor ini sebenarnya bukan motor besar ya, mungkin cc-nya buat hari ini besar ya, karena 650 cc. Oke. Kalau kita lihat kan motor sekarang 150 aja udah kenceng banget kan. Ya, mungkin kalau motor dulu 650 cc dibanding motor 650 cc hari ini jauh lah. Oke. Jauh. Tapi ini Triumph ini namanya The Curse Romance. The Curse Romance. The Curse Romance. Coba lihat sini. Ini ada namanya nih. Ini yang bikin namanya Raspati Custom Works waktu itu. Oh iya. The Curse Romance namanya. Kenapa The Curse Romance? Jadi aku punya cerita. Aku pengen bikin motor tuh bertema. Ya, ada timnya. Kenapa The Curse Romance? Aku suka aja sih tipe warna merah, terus yang identik dengan heart dan sebagainya. Oke, namanya The Curse Romance. Kita lihat ini catnya dibikin patina, jadi dijelek-jelekin. Terus kalau ini kita resin, ini ceritanya box kenangan. Ini literally suratnya ditulis sama Rere, tapi aku nggak pernah baca. Terus aku sok di dalam teh sama campuran espresso, terus dijemur, jadi udah agak coklat, terus agak dibakar ujung-ujungnya sedikit-sedikit. Oh, berarti memang disengajakan ya? Sengaja. Terus ini dehydrated rose. Tadi mau bikin pakai tempered rose, tapi susah ya. Terus dari bunga asli langsung diresin malah jadi gosong, nggak bisa ternyata. Jadi tetap harus dikeringin dulu, baru diresin. Terus ya ada pernak-pernik lain lah, pemanis aja. Nah, terus ini bentuknya jarum silet, bukan jarum silet ya, silet sih. Silet ya. Terus ini broken heart, ini ada Annabelle, aku suka banget sama Annabelle, cuman tangannya patah. Iya. Terus ini hand shifter. Jadi kalau motor tua nggak cuma Inggrisan, kebanyakan Harley dulu juga yang ngopernya di kaki tuh di kanan dulu. Oke. Jadi operannya harusnya di kaki, di kanan, tapi aku bikin hand shifter. Ini bentuknya hantu, terus. Oh, bentuknya hantu ya? Iya. Oh iya, kayak hantu yang biasanya umumnya kita ini ya, liatin pakai ini kain putih itu kan ya, sama ada mata-mata ini. Di sini masih ya seputaran broken heart, ini silet juga. Terus ini juga, ini setengah hati by the way. Heart itu setengah. Oh iya. Bener di samping tuh. Tapi aku tetap aksesoris aku pakai Inggris juga. Ini England punya, ini Miller. Lampu fog lamp.
biasa dipakai di Land Rover series tuh. Ini made in England. Ini juga drum brake-nya punya kayak Enfield. Ini lampu belakang bekas juga. Jadi perak-peraknya tetap England karena motornya Inggris. Kalau tangkinya perasaan aku lihat itu ya ada ya di sana ya yang original ya. Itu. Iya kan ya. Tangki originalnya ini. Kepikiran soal lihat fotonya cuy. Jadi ini gini guys, aku liatin ini warna apa foto originalnya kan. Terus aku lihat lagi pas datang ke sini, kayaknya ini yang originalnya deh gitu kan. Belum diganti. Tapi lebih tampungannya berarti lebih sedikit atau sama aja ya sama yang itu? Kecil. Lebih kecilan ya? Itu paling 3,8 liter. Oke, 3,8 liter ya. Oh ini mah gede, ini bisa 8 liter lebih. Udah karatan nggak pernah dipakai. Oh iya tuh guys. Ya, ini yang menarik tuh karena oil in frame. Jadi olinya tuh di dalam frame. Kan kalau orang biasa isi oli di mesin ya. Ini kita isi oli di sini. Nah, kita isi olinya di sini. Terus tangkinya itu ada dudukan khusus di tengah. Jadi kamu kalau mau pasang tanknya, ini tuh di sini baut ini. Nanti dikencenginnya dari atas, jadi cuma satu diputarnya. Oh oke. Ini konsep berarti memang kesukaannya warna merah ya kok ya berarti ya? Aku lebih suka. Aku sih sebenarnya suka warna-warna tuh pastel ya. Oke. Ya kayak pink, kuning, muda gitu-gitu. Tapi kalau lihat merah tuh apa ya ngejreng aja gitu. Aku suka stand out ya warnanya. Iya sih benar. Dan ini berapa lama nih sebelum jadi ya anggapan udah berapa lama persiapan nih buat ngegambarin konsep itu seperti apa? Anggapan kan kalau orang mau bikin konsep kan pasti harus berhayal dulu ya kan ya. Nah ini gimana tuh? Sebenarnya referensinya tuh banyak. Jadi sebelum dijadiin begini tuh udah banyak referensi orang main chopper 60s, 70s. Nah ini kita ngejar tuh sambil berjalan. Tapi memang idenya udah ada. Motor tuh harus bagaimana, pengennya looknya tuh gimana. Terus kita putuskan ngambil warna juga setelah looknya kelihatan. Kalau konsep ya dari nol bahan ya, dari bahan mentah sampai jadi kayak gini sih kita seiring berjalannya waktu setahun 7 bulan lah. Oke. Setahun 7 bulan. Kemarin motor ini juga ikut event barbecue ride. Kalau teman-teman lihat yang di Bandung kemarin tanggal berapa belas Mei, 17, 18, atau 16, 17. Nah, ini kita ikut exhibition juga. Salah satunya motor ini kemarin ikut dipajang di sana. Acara barbecue ride Local Heroes 2025. Ya mungkin kalau ada kesempatan di event-event berikutnya sih pengen ngejar custom war Bali sama custom case yang di Yogyakarta. Oke. Ini mesin berarti original semua ya ini ya? Original. Tapi kita upgrade mesinnya. Kita pakai piston set high compression dari Hippolyte, terus klep juga kita pakai bronze dari Hippolyte, bawahan juga ganti Hippolyte, ngejar tenaga sih supaya lebih asik tenaganya. Kalau Hagu aslinya Amal, cuman memang repair kitnya nggak mudah ya. Amal tuh, jadi kita ganti yang persis banget konfigurasinya kayak Amal, mereknya Wessel. Ini England juga. Ini oil cooler. Asalnya tuh selang. Kita ganti punya Webco. Tapi ini knalpotnya 2 ya kalau dilihatin ya. Keluarannya tuh. Biasanya kan 1 doang ya, setahu ya ada di sini. Twin. Aku sih suka kalau twin ya, apalagi parallel twin kayak gini. Kalau mungkin kan Harley sebelah kanan doang tuh. Iya, sebelah kanan doang. Kecuali touring kanan kiri biasanya. Atau yang kanosan. Kenapa aku suka 2? Lebih estetik aja kalau lihat dari belakang nih. Lebih asik. Terus suaranya stereo. Oke. Kalau yang kayak yang itu yang di depan tuh kan sebelah doang, kanan doang. Jadi kadang ngeceknya sama nggak nih kanan kiri itu langkahnya juga susah. Kalau satu kalau kanan kiri kan kebaca ya, kayak diginiin. Nembaknya beda. Iya. Benar. Oh iya, satu lagi. Ini sisi bar namanya. Oke. Sisi bar. Orang tuh biasa sisi bar ya. Mungkin teman-teman juga tahu ya sisi bar tuh bentukannya sesuai selera. Tapi kenapa aku pakai buat tali masa depan? Tali masa depan.
Ya supaya masuk konsep aja sih sebenarnya. Oke. Anggapan satu motor ini full konsepnya ini tentang ya orang patah hati ya. Depresi lah lebih tepatnya ya dia ya. Masa depannya masih bingung gitu. Harus depresi ya. Iya. Ya, kalau teman-teman punya perasaan yang mengganjal atau keluh kesah yang nggak bisa disampaikan orang, jangan malu. Kita tuh depres tuh nggak boleh dipendam. Iya. Benar. Benar. Mengekspresikan segala sesuatu itu penting. Mungkin kalau aku jadinya dibikin motor depresi. Betul. Sama. Kalau kita lihat sekarang sih hype-nya orang main Triumph tuh lagi naik lagi. Triumph tua, Triumph muda. Anak muda lagi suka juga sih kan. Ya kalau kayak Harley sih udah pasti ya orang well known juga brandnya tuh. Kalau Triumph kan mungkin orang masih nanya nih, ini motor apa? Tapi sekarang sih orang udah mulai aware, terus orang tahu Triumph tuh enak juga. Kalau disuruh pilih Harley atau Triumph susah selera. Tapi kalau idealis aku sih aku lebih suka Triumph. Oke. Ya guys, jadi ini ya guys ya udah dikasih review secara luas juga sama sepupuku sendiri ya. Tapi ini Eko mau nanya ya, ada 3 pertanyaan sih yang pengen tahu ya. Yang pertama mungkin apa kendala atau nggak bisa bilang suka dukanya lah mengendarai motor. Pasti semua orang kan juga punya motor itu kan ciri khasnya masing-masing. Yang aku alamin menggunakan motor ini apa? Suka duka. Sukanya ngomongin di custom ya. Ya. Kalau kita pengen kejar motor yang kita mau, kita pasti mengorbankan kenyamanan. Betul. Ya. Sukanya sih aku sukanya dulu ya. Sukanya motornya dibikin sesuai kemauan aku. Terus aku puas banget. Ini yang bikin Bedus Garage sama Breto Speed. Bedus itu yang ngerjain mesin. Oke. Bedus itu yang ngerjain bodyworks. Nah, kita waktu itu pro kontra juga. Kalau dibeginiin nantinya begitu, kalau dibegituin nantinya begini. Aku bilang nggak apa-apa. Yang penting motornya sesuai kemauan aku, tapi nggak mengorbankan kenyamanan terlalu besar. Contohnya misalnya joknya aku pakai bulu ya. Ya mungkin kalau hujan sih agak repot, tapi nggak apa-apa. Looknya bagus. Terus ini dicop juga, ya agak nyiprat-nyiprat aja sih. Oh iya. Suka dukanya gitu. Nggak ada lagi sih. Tapi kalau ngomongin motor tua, namanya motor tua pasti akan ada aja lah sesuatu itu. Ya entah itu apanya. Makanya kita harus benar-benar periksa sebelum jalan jauh. Rem terutama, motornya mah kenceng ya mesin mah. Tapi rem kadang jadi faktor utama yang kita concernkan. Rem, mesin enak, oke lah bisa jalan jauh. Ya suka duka motor tua, ya pasti juga tahu ya kita pakai motor tua tuh beda dari orang. Ya, cuman memang harus ekstra aja ngurusnya dibanding motor beli baru dari showroom, dari Betul. Tapi ini berarti kalau misalkan dibawa ke perbukitan itu paling ngeri itu berarti bukan naiknya tapi turunnya ya berarti ya? Turunnya ya? Karena turun tuh kita benar-benar memastikan ya rem itu berfungsi atau enggak. Ya bukannya ngedoain celaka sendiri sih enggak juga ya, cuman ya syukur-syukur kalau celakanya cuma kita takutnya ada orang. Iya betul. Kayak rem tuh benar-benar Berarti kalau misalkan dari semua motor mau cc-nya berapapun itu atau bisa dibilang ya motor klasik lah terutama ya paling harus diwawas-wasin itu remnya berarti ya. Rem. Tapi nggak sedikit juga banyak orang yang motornya tua tapi di disc braking. Oke. Cuman kalau aku nggak suka ngurus estetika. Betul. Oke. Terus ini pertanyaan kedua nih kok, budgetnya ini kan ya pasti semua orang juga pengen tahu nih motor secakep ini terus juga dengan klasikannya sendiri ya itu budgetnya berapa nih? Kalau beli kan pasti udah umumnya tahu lah mungkin ratusan juta ya. Ini agak relatif sih kalau ngomongin mahal enggak. Terus perspektif kita lihat itu terlalu mahal atau enggak tuh balik lagi ke orang masing-masing. Waktu itu aku dapat motor ini harganya 90 jutaan, anggap 90 jutaan. Ya memang sebelumnya yang ungu waktu itu. Karena lagi Covid, waktu itu orangnya juga jual butuh. Orangnya jual butuh, dia rugi, tapi dia perlu uang, jadi aku bayarin motor ini. Permanjaan sih memang agak banyak ya di mesin terutama. Karena waktu beli itu ngebul sebelah ring set, akhirnya kan kita ganti piston set, terus
klep, terus bawahnya gearbox juga kita benerin. Mesin doang mungkin habis sama belanja tapi ya, sama jasa. Terus aku vapor. Jadi vapor di plastik ya? vapor, ini di powder coating ulang, nggak mahal sih kalau powder coating ulang. Cuma kan ongkosnya dicopotin, terus pokoknya kurang lebih sama belanja jasa 20-an lah mesin. 20 aja. Rebuild mesin. Tapi ya memang waktu itu kan aku beli partnya juga bukan yang asal. Aku pengen yang high compression, terus dari brand tertentu. Terus kita pakai Hippolyte. Ya lumayan lah. Ongkos kerjanya juga lumayan. Ongkos kerja berarti berapa? Sebelum waktu itu yang ngerjain awal bukan Brother Speed, ada di bengkel orang. Brother Speed cuma finishing, ngidupin. Nggak terlalu mahal sih. Mang Ade ya namanya Brother Speed. Terus juga beberapa motor aku yang MV Agusta, BSA, Jawa, MZ pada di sana ngerjainnya. Mungkin buat teman-teman yang nanti punya motor tua ya daerah Sukabumi, bukan promosi ya, tapi cobalah. Oke. Aku sih cocok banget. Oke. Tapi kalau untuk bagian luarnya nih kayak desain atau enggak ya catnya sendiri berapaan itu kira-kira? Kalau cat waktu itu kurang lebih 3 juta. 3 juta ya? 3 juta lebih dikit lah sama frame. Tapi emang sengaja konsepnya kan patina ya, namanya patina style. Jadi dia kesannya tuh udah usang, udah jelek gitu motor dipakai. Jadi juga ngurusnya nggak terlalu repot. Berarti memang sengaja dibikin jelek ya, nggak terlalu clean. Kalau orang kan rawannya kan biasanya kalau udah habis dicat kan pasti di road baik-baik ya. Ini karena memang sesuai dengan konsepnya berarti ya dibiarkan aja berarti ya. Iya. Terus beberapa lagi sih ganti part kan, saya pelek depan ganti, stang ganti. Kalau di total dari beli ya, dari beli motor sampai jadi gini memang over. Tapi aku ngitung sama biaya jasa bikin ini, bikin itu, terus ongkos kayaknya 170 lewat. Yang mungkin buat sebagian orang overprice karena custom. Kita nggak bisa ngomong mau dijual berapa, susah. Motor custom tuh kalau dijual pasti orang yang belinya juga harus suka. Terus sitting position juga udah aku banget. Kaki begitu aku banget. Jadi belum tentu cocok kalau dibeli sama orang. Ya tapi ngomongin overprice atau enggak, balik lagi kalau ngejar orisinilan mungkin ada yang di bawah itu. Ya di bawah itu lebih bagus pasti ada, tergantung lah. Ya kalau aku sih jujur habis segitu. Jadi kalau misalkan 90 juta udah beli mesin 20 juta mungkin 100 belasan lah ya, 100 belasan berarti ya habisnya ya. Bahkan ada jasa lagi, bikin ini, motong ini, bikin ini, bikin knalpot, belum krumnya, belum ya jasa bikin body works juga belasan. Oke, di atas 150 Karena ban aku ganti ini tuh menarik di Indonesia tuh ban bekas tuh cukup ada harganya. Ini aku beli sih masih di angka 3.000 bekas, produksi lama by the way. Oke. Ini mereknya Choker, dia US. Wah di Indonesia tuh agak aneh ya karena ban barunya nggak masuk, jadi ban bekas jual ya kalau mau silahkan. Harganya segitu, beda kayak Swallow gitu kan kita masih bisa dapetnya di bengkel-bengkel atau di toko-toko. Ini berarti udah di bawahnya berapa ribu kilometer nih kalau? Kalau ngitungin 1.000 kilometer aku nggak bisa nge-track juga ya? Nggak bisa nge-track karena nggak ada speedometernya. Ya, ada kilometernya. Tapi yang jelas ini motor emang cukup dipakai sering lah sama aku ya. Ke Sawarna udah, itu pantai di Sukabumi Selatan tuh. Terus ya kalau Bandung udah beberapa kali lah, sering banget kalau ke Bandung. Terus acara di Garut, terus acara di mana lagi nih? Batu Karas tahun ini doang ya. Karena ini motor tuh jadi akhir tahun kemarin finishing baru bisa dipakai tuh pertama kali ke Sawarna Januari. Pokoknya hampir setiap bulan ada acara aku pakai motor ini. Kebetulan emang motornya nyaman, nggak nyusahin. Sekali selah juga hidup, bensin juga nggak terlalu boros. Ya, jadi aku sering pakai sih. Berarti ini motor peruntukannya buat fun aja ya, bukan buat harian ya? Iya, buat harian. Udah jadi ciri khas sendiri ya ini motor ya? Nggak ada motor lain berarti ya? Ada ini. Aku kalau bikin motor pengennya beda dari orang. Oke. Ya, termasuk mungkin yang Fazio juga gitu. Oke. Biar beda dari orang. Nah nantilah kalau memang keburu atau besok nih kita lihat yang BSA ya udah jadi kayak gimana. Biar nggak sama banget sama orang.
Ya mungkin itu aja guys ya. Satu lagi kok, kira-kira ada yang mau disampaikan mungkin buat orang-orang atau enggak ya yang punya motor-motor tua kayak gini, siapa tahu bisa menjadi inspirasi gitu buat mereka semua gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang pengen coba motor tua, namanya motor tua tuh kita harus ngurusnya ekstra. Jadi teman-teman ya harus nyiapin mental lah, harus lebih sabar, dan pasti kita akhirnya bakal jadi orang yang lebih sabar. Betul. Terus kita pasti lebih sayang sama barang karena prosesnya nggak sebentar, terus partnya mungkin lebih pricey ya daripada motor biasa pada umumnya. Jadi pasti kita lebih sayang sama barang. Dan buat temen-temen custom tuh nggak ada batasan menurut aku ngomongin custom ya. Mau mesinnya apa, cc-nya berapa, yang penting tuh ide kita dituangin gitu di motor. Makanya aku paling nggak suka ngelihat orang cc-nya cuma segini, ya kenapa? Itu kemampuan dia segitu hari ini. Terus ide dia tuangin di motornya dia. Duit juga duit dia. Benar. Iya kan, kita nggak punya hak buat judge orang berdasarkan motornya apa, cc-nya berapa. Nggak. Jadi teman-teman jangan kecil hati. Motornya apa? Aku juga main motor-motor kecil kok, nggak masalah. Yang penting suka motoran. Sama motor tua tuh nambah temen. Ya kadang kita di jalan disamperin bapak-bapak, aduh dulu deh saya punya yang begini, ini dulu bapak saya pakai yang begini. Jadi seru sih, kadang kita ada interaksi sama orang random, pasti itu ada di jalan. Berarti udah ada anggapan, ada juga rasa senangnya itu kalau orang-orang tuh admire juga ya, terkagum sama motor kayak gini ya. Oke deh, makasih banyak ya Ko ya, udah terbuka juga. Dan semoga juga ya guys ya kalian bisa terinspirasi lah dengan hal ini. Yaudah, mungkin untuk videonya cukup sampai segitu aja guys ya. Semoga kalian enjoy kontennya. Thank you for watching ya guys ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya, oke? Bye-bye.